Halo, Assalamualaikum sobat. Jumpa lagi bersama kami di channel Peguseda. Nah, kali ini kita sedikit berpendapat saja ya di dalam situasi saat ini. Tapi setelah yang satu ini. Nah sobat, kali ini saya cuma ingin curhat ya. Mungkin berpendapat tentang situasi yang ada saat ini. Nah, kita mungkin melihat situasi saat ini merupakan situasi pandemik yang sudah cukup lama yang terjadi. Ya, saya pikir sudah cukup lama sih, karena sudah berbulan-bulan ada dan situasi ada di Indonesia. Dan saat ini mungkin ya harus kita akui bahwa saat ini anak-anak itu sedang belajar daring. Pembelajaran dalam jaringan. Jadi mereka belajar online. Tetapi di sini ada pro dan kontra. Bagaimana dengan pendapat kalau saya pribadi? Sekali lagi ini pendapat saya pribadi sebagai seorang tenaga pendidik ataupun guru. Saya mengajar di sekolah dasar. Kemudian saya ingin mengungkapkan mungkin pendapat saya tentang keadaan yang ada di sini. Baik, mengenai pembelajaran online, saya sebenarnya cukup beruntung. Mengapa beruntung? Karena pembelajaran online ini dilakukan di daerah kota. Di daerah kota, dan kemudian akses jaringan dan sebagainya cukup banyak yang ada di daerah yang saya tempati. Di daerah saya mengajar. Jadi kalau akses jaringan dan sebagainya, menurut saya kalau internet, sebut saya internet, itu menurut saya hampir tidak ada masalah. Tapi sudut pandang saya adalah secara luas. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda sebagai seorang guru melihat situasi yang ada di sini? Ada beberapa hal yang mungkin saya lihat sebagai seorang pendidik ini. Yang pertama adalah pembelajaran kita sebelumnya yang ada, kurikulum yang kita buat itu sebenarnya tidak didasarkan ataupun juga tidak dipersiapkan untuk menghadapi situasi yang ada di sini. Artinya pembelajaran kita sebenarnya belum siap untuk menghadapi situasi, khususnya situasi keadaan saat ini. Dan ini sebenarnya kalau harapan saya pribadi sih, paling tidak secara nasional itu bisa dibuat sebuah kurikulum darurat. Sebuah kurikulum darurat dalam situasi yang saat ini mungkin tidak bersifat tetap, namun bersifat sementara. Kurikulum di situ adalah merupakan kurikulum yang berdasarkan paling tidak ada 3 karakter. Maksudnya 3 karakteristik. 3 karakteristik di sini adalah paling tidak kurikulum berbasis jaringan, dalam jaringan, semi jaringan, dan luring atau luar jaringan. Di sini merupakan pemilahan-pemilahan yang memang sebenarnya harus bisa disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Karena Indonesia merupakan daerah pulau yang sangat banyak, kita tidak bisa menyamakan sebuah daerah dengan daerah-daerah yang lain. Itu yang pertama dulu. Itu dari sarana dan prasarananya dulu. Kondisi yang ada tidak bisa memberikan kepastian apakah setiap daerah itu bisa menjalankan pemerintahan lagi, pendidikan, jalankan kegiatan pembelajaran secara daring. Kemudian di sini semi daring pun apakah bisa? Jadi di sini yang paling tidak sebenarnya ada acuan-acuan mengenai daring, semi daring, dan luring berdasarkan kondisi tempat tinggal atau daerah yang ada di Indonesia. Itu yang paling pertama dulu. Pengemasan tersebut sebenarnya selain berdasarkan tempat atau kondisi daerah, tetapi juga selayaknya kondisi tersebut juga disesuaikan dengan basis kurikulum yang ada. Kondisi saat ini sebenarnya paling tidak diberikan sebuah penyederhanaan kurikulum. Meskipun saat ini tidak diberikan target kurikulum, tetapi guru ini paling tidak melakukan pembelajaran dan sebagainya itu harus terukur dengan target-target tertentu. Target di sini kita bisa melakukan dengan penyederhanaan dari kurikulum yang ada.
Apakah ini bersifat tetap? Tidak, ini hanya sementara karena kondisi yang tidak memungkinkan. Kecuali hal tersebut bersifat adaptif yang menjadi sebuah new normal, maka terpaksa kita merubah kurikulum yang ada dengan sistem yang ada. Kurikulum yang ada paling tidak harus menjiwai dari 3 aspek tadi, karena Indonesia merupakan daerah yang sangat-sangat berbeda, kepulauan yang sangat-sangat sangat yang siap dan tidak siap berdasarkan aspek sarana dan prasarananya, juga berdasarkan itu tadi disesuaikan dengan, misalnya saja kalau di dalam pembelajaran itu ada KD atau KI, paling tidak hal tersebut bisa disederhanakan. Yang kemungkinan KD-nya itu misalnya saja ada 5, maka disederhanakan menjadi 2 saja. Ini memperingan dari target-target yang ingin kita capai. Perlu kita sadari bahwa pembelajaran yang ada saat ini, saya tidak berani meyakinkan pembelajaran online dan sebagainya seperti yang ada saat ini. Misalnya, itu banyak hal sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh pembelajaran yang luring. Banyak hal. Pembelajaran online itu cuma sebatas interaksi, instruksi, dan sebagainya seperti itu saja. Tetapi ada bahasa-bahasa yang merupakan chemistry yang tidak bisa terjalin di pembelajaran online itu sendiri. Saya bisa memberikan keyakinan bahwa pembelajaran luring memang paling efektif. Banyak sekali aspek-aspek yang mungkin aspek-aspek yang psikologi yang bisa kita sentuh ketika kita mengajar melalui pembelajaran luring, luar jaringan, dibanding pembelajaran daring. Ini memang perlu dipahami. Yang perlu kita pahami juga adalah selain mengenai penyederhanaan kurikulum dan sebagainya, pendapat saya, kondisi ini memang ada positif dan negatifnya. Kondisi positif dan negatifnya yang saya maksud adalah bagaimana saat ini sebuah iklim yang benar-benar berbeda yang memaksa. Saya berani yakin bahwa banyak guru-guru yang belajar sangat antusias dalam belajar karena desakan. Ya, seperti kita tahu kadang-kadang ada beberapa mungkin pola bukan pendidikan ya. Pola pembelajaran itu seseorang akan belajar ketika dia terdesak. Ya, saya harus akui itu. Banyak mungkin pola-pola yang ketika sudah didesak, maka kondisinya itu dia akan merubah gayanya, perubahannya itu merupakan perubahan desakan. Ya, harus diakui. Di mana guru-guru mungkin secara konvensional, dahulunya konvensional, sekarang modern. Sekarang sudah melakukan pembelajaran berbasis online dan sebagainya, atau pembelajaran daring tadi dalam jaringan. Mereka memang mempelajari secara karena kondisi keadaan yang ada. Itu memang ada positif negatifnya. Satu hal lagi mungkin positifnya, bagaimana pendidikan itu bisa berjalan sebagaimana yang dikehendaki, yaitu tanggung jawab negara, pemerintah, sekolah, dan masyarakat, khususnya orang tua. Bagaimana orang tua juga memberikan memberikan pendampingan optimal terhadap pendidikan yang ada. Memang itu saya harus akui bahwa pembelajaran online saat ini juga, kondisi saat ini juga memberikan pembelajaran kepada orang tua untuk bisa mendampingi anak-anaknya. Apakah itu efektif? Saya belum bisa memastikan hal tersebut. Memang ada alternatif-alternatif, bahkan alternatif. Misalnya saja, bagaimana memperpanjang atau memperpendek masa pembelajaran, karena kondisi pandemik saat ini juga berpengaruh kepada psikologi dalam keluarga. Saya bisa merasakan bahwa psikologi dalam keluarga kadang-kadang pembelajaran online, kadang-kadang karena tugasnya itu terbawa di dalam keluarga, maka di situasi saat ini yang penuh tekanan juga dipenuhi dengan tekanan oleh tugas dan sebagainya.
seminimal-minimal tugas juga tetap akan memberatkan bagi orang tua siswanya. Karena bahkan kadang-kadang orang tua siswa yang cukup perhatian justru akan di satu sisi karena saking perhatiannya, saking memiliki tanggung jawab terhadap tugas anak-anaknya, maka dia akan merasa terbebani akan tugasnya tersebut. Ya, harus diakui, justru orang-orang yang orang tua yang sangat perhatian terhadap anaknya, justru disitulah dia akan memberikan akan terbebani di dalam penugasan oleh guru ataupun yang harus dilakukan oleh anaknya. Memang harus diakui hal tersebut. Tetapi di sini adalah yang ingin saya sampaikan, dengan penyederhanaan dan KD sebagainya, paling tidak sebaiknya masa pembelajaran pun juga bisa dipersingkat. Ya, masa pembelajaran pun bisa dipersingkat. Kita tidak perlu menjalankan selayaknya 6 bulan dalam satu semester. Bisa saja kita melakukan beberapa bulan dalam kondisi saat ini, beberapa bulan saat ini, optimalnya misalnya 2 semester itu mungkin ada 12 bulan, kita bisa optimalkan cuma 9 bulan atau sebagainya. Selebihnya berikan kebebasan karena memang kondisi saat ini tidak begitu ideal untuk memberikan anak-anak ataupun orang tua itu tekanan, saya pikir tekanan ya, beban-beban tugas, karena itu merupakan tekanan-tekanan psikologis. Ya, harus diakui anak-anak mungkin ketika tidak diberikan tugas dan sebagainya itu lebih rileks dan sebagainya, dan kondisi saat ini juga tidak mengidealkan si anak itu bisa keluar ataupun juga berjalan ke sana dan kemari, sementara dia sekolah pun dia tidak bisa. Ya, itulah keadaan yang ada. Paling tidak bisa disederhanakan masa pembelajaran, tidak mesti dengan 12 bulan dalam 2 semester, ya bisa 9 bulan ataupun juga 8 bulan. Ini pendapat saya pribadi, murni pendapat saya pribadi. Benarnya penugasan-penugasan yang dilakukan itu sebenarnya saya pikir ada memberikan tekanan. Sedikit banyaknya saya pastikan dengan orang tua siswa itu memberikan tekanan. Apalagi misalnya penugasannya itu dengan target-target kurikulum yang ada saat ini tanpa penyederhanaan. Wow, menurut saya itu cukup berbeda. Karena pembelajaran yang seharusnya dilakukan secara luring, yang di sekolah dan sebagainya, dilakukan secara online ataupun daring. Jika target-target semua itu harus dicapai, maka saya pikir tidak bisa. Pembelajaran efektif di dalam per hari itu sebenarnya dalam kondisi saat ini tidak bisa seoptimal pembelajaran yang mungkin kalau SD ini misalnya 8 sampai 9 jam pelajaran misalnya. Jam pelajaran. Ingat 1 jam pelajaran 35 menit. Tidak bisa dioptimalkan itu secara optimal. Jadi memang saya pikir kondisi saat ini harus disederhanakan untuk hal-hal tersebut. Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa Indonesia itu beraneka ragam kondisinya. Dalam kondisi yang beraneka ragam ini tentu memiliki daerah-daerah dan sebagainya. Daerah kota yang memiliki prasarana paling tidak didukung. Saya tidak yakin bahwa di dalam kondisi yang memiliki prasarana jaringan yang ada, mereka bisa membeli handphone misalnya untuk sebagai bahan pembelajaran. Belum lagi kuotanya. Ya, katanya sudah kuota ini bisa di-backup oleh dana BOS. Nah, saat ini untuk menjalankan apa yang diminta, misalnya saja dana BOS bisa diarahkan dengan kuota, itu diperlukan syarat-syarat birokrasi. Bagaimana kita menghadapi saat ini, kondisi saat ini yang memang pandemik darurat dihadapkan dengan situasi birokrasi. Inilah keadaan yang ada kita hadapi. Ya, paling tidak idealnya saran saya sebenarnya beberapa provider saat ini saya pikir sangat diuntungkan dalam kondisi pandemik saat ini. Saya harus yakin itu. Dan sebenarnya pemerintah memiliki sugesti untuk mampu memberikan sugesti ataupun juga memberikan saran-saran ataupun juga memberikan masukan ataupun juga memberikan sebuah kebijakan kepada provider itu sekitar pukul sekian sampai pukul sekian merupakan jam pembelajaran dan bisa digratiskan di Indonesia. Itu harapan saya sih. Misalnya saja
Pukul pembelajaran misalnya pukul 7 sampai pukul 12 siang itu digratiskan semua provider. Itu harapan saya. Belum lagi ada juga kita bisa memberikan, kalau bicara jaringan, ini sementara bicara jaringan. Bagaimana kalau saya ada mengikuti seminar bahwa sebuah satelit itu bisa dianggarkan sekitar 7 triliun. Mohon maaf, mohon koreksi jika terjadi kesalahan. Informasi yang saya terima seperti itu. Dari anggaran pemerintah yang ada sekitar, mohon maaf nih, kurang lebih sekitar ratusan triliun. Paling tidak kita bisa alokasikan sekitar 7 triliun. 7 triliun dari beberapa ratus triliun itu mungkin bisa kita alokasikan kalau memang kita benar-benar memprioritaskan usaha pendidikan dengan memaksimalkan membuat satelit khusus untuk pendidikan. Satelit khusus untuk pendidikan. Bisa kita sadari bahwa saat ini sudah menggunakan basis Dapodik. Basis Dapodik yang merupakan basis utama dari sistem pendidikan, sistem manajemen, sistem basis pendidikan, data pendidikan Dapodik itu semuanya sudah dilakukan. Oke, baik. Meskipun ada beberapa nanti mungkin aplikasi-aplikasi lain, ya idealnya sih satu aplikasi sebenarnya. Tetapi kita juga bisa menggunakan sebuah jaringan utama yang menggunakan proses satelit. Ya, jadi kalau kita bisa menggunakan satelit, mungkin jaringannya akan lebih luas. Khusus untuk pendidikan di Indonesia. Ya, itu memang harapan saya. Kalau memang benar-benar untuk memprioritaskan pendidikan, maka bisa kita menggunakan satelit. Mungkin bisa dianggarkan beberapa anggaran yang ada di pendidikan di Indonesia, 7 triliunnya itu bisa dianggarkan untuk satelit. Mohon maaf, mohon koreksi jika terjadi kesalahan nominalnya 7 triliun atau lebih dan sebagainya, silahkan saja. Nah, tapi di sini yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana kita sungguh-sungguh untuk membangun jaringan menghadapi sistem yang harus menggunakan online ini. Tetapi kita tidak bisa menggunakan online sejatinya karena banyak hal. Pertama, misalnya tadi orang tua itu tidak mampu untuk memiliki handphone. Meskipun saat ini kita bisa ketahui bahwa media sosial dan sebagainya banyak sekali di Facebook dan sebagainya, WA kadang-kadang kalau urusan bersosial media mungkin ya sangat banyak dan sebagainya. Tetapi tidak semua bisa mengalami, tidak semua bisa bernasib serupa. Ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa membeli handphone dan sebagainya. Ini menjadi prioritas, ini menjadi masalah. Terlebih lagi, itu tadi, sudah memiliki handphone, kuota lagi tidak memiliki. Ini jadi masalah. Andai ada kebijakan-kebijakan yang saya sampaikan tadi, misalnya pukul sekian dan sekian, semua provider yang ada di Indonesia gratis. Wah, luar biasa. Itu kebijakan yang luar biasa. Saya salut dengan Anda. Kemudian, itu tadi, satelit untuk jangkauan jaringan yang ada di seluruh Indonesia, dari manapun, dari Sabang sampai Merauke, bisa terjangkau dengan satelit. Itu luar biasa. Meskipun saat ini kita tidak bisa melakukan hal secara instan, tetapi mudah-mudahan hal ini bisa memberikan hal ini bisa dipersiapkan secara utama untuk kita bisa prioritaskan di masa yang akan datang. Dengan kondisi yang darurat, semoga saja kita bisa mengatasi dengan pola yang cepat dan tanggap. Ingat, menghadapi kondisi darurat tidak bisa dihadapi dengan birokrasi. Wow. Memang saya ingat sih, kadang-kadang ada yang berkata, virus masuk itu tidak menggunakan birokrasi. Kita menghadapi dengan birokrasi. Wow, luar biasa. Itu masalah yang luar biasa. Ini sekedar curahan hati saya. Bukan curahan hati ya, sekedar ingin berpendapat. Ini opini saya pribadi. Mudah-mudahan Indonesia menjadi lebih bagus lagi. Itu harapan kami semua. Bagaimana Indonesia pola pendidikannya bisa diterima. Apapun pola kebijakan yang kita ambil, pasti ada pro dan kontra. Itu pasti. Tetapi sebuah kebijakan yang adil dan baik adalah kebijakan yang sangat mementingkan kepentingan banyak rakyat. Kepentingan rakyat banyak maksud saya. Itu yang paling utama. Dan semoga hal ini bisa di tengah pandemi ini kita bisa memberikan sebuah bukan beban, tetapi kita bisa memberikan sebuah harapan-harapan
bagaimana pendidikan bisa tetap terus berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Namun kita tidak bisa memberikan yang terbaik karena memang kondisi berbeda. Harus saya akui, pembelajaran online sebenarnya bukan merupakan pembelajaran utama. Tidak bisa dijadikan pembelajaran utama. Menurut saya pribadi, seharusnya memang pembelajaran online, pembelajaran daring, maksud saya pembelajaran daring ini merupakan pembelajaran sampingan variasi agar tampak berbeda dengan kondisi-kondisi darurat. Tetapi saat ini memang darurat sekali. Siswa tidak bisa hadir ke sekolah, khusus di daerah kami dan mungkin beberapa daerah-daerah zona merah dan sebagainya. Maka harus dilakukan hal tersebut. Hal yang semula menjadi sebuah sekunder, hal yang sekunder sekarang jadi primer. Kondisi saat ini memang memberikan guru pembelajaran, orang tua pembelajaran, tetapi paling tidak mudah-mudahan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya pemerintah pusat, untuk bisa memberikan hal yang terbaik untuk pendidikan di Indonesia, paling tidak bisa mengoptimalkan pendidikan yang paling baik meskipun di situasi yang tidak baik. Ya, harus kita akui juga bahwa kita tidak bisa memberikan kebijakan yang secara nasional, tetapi paling tidak 3 acuannya, ada yang online atau daring, ada semi daring dan luring. Itu memang harus dilakukan untuk saat ini. Semua itu harus ada sinkron, harus ada penyesuaian berdasarkan daerah masing-masing. Peran Dinas Pendidikan daerah, provinsi ataupun kota ataupun kabupaten juga memberikan peran penting karena dia harus pandai membaca situasi yang ada di daerahnya. Bagaimana kondisi sosial ekonomi, bagaimana kondisi geografis, bagaimana kondisi prasarana dan prasarananya. Itu memang sangat diperlukan di dalam mengambil kebijakan. Ya, mungkin ini sekedar pendapat saya pribadi. Mungkin saya masih beruntung berada di daerah perkotaan yang orang tuanya mendukung kegiatan pembelajaran online, tapi tidak semuanya di daerah mengalami nasib baik seperti yang saya alami. Karena beberapa orang tua yang saya alami pun mungkin mengalami keterbatasan dalam hal macam-macam, mungkin handphonenya dan sebagainya. Tapi itulah kondisi saat ini, sebuah dilematis yang harus dilakukan guru. Ya, seperti yang kita alami saat ini, saat saya sedang berbicara pun saat ini lampu yang saya gunakan padam. Nah, seperti ini. Beruntung ini bisa dikembalikan seperti semula. Ya, seperti inilah sebuah keadaan. Karena kita bergantung kepada hal yang bersifat teknis. Mungkin gangguan-gangguan teknis selalu ada. Tapi bagaimana kita bisa memberikan pendidikan yang baik. Dan bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada orang tua, kepada siswa, generasi penerus bangsa. Ini opini pendapat saya pribadi sebagai guru ataupun tenaga pendidik. Mudah-mudahan ya ini sekedar pembicaraan. Jika ada hal-hal yang kurang ataupun perkataan saya yang kurang, yang tidak enak didengar ataupun juga salah ucap dalam hal-hal kata-kata yang kurang pantas dan sebagainya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi di sini adalah saya ingin menyampaikan opini dan pendapat saya tentang keadaan yang ada. Bahkan kadang-kadang antara orang tua dan guru saling menyalahkan dan sebagainya. Saya tidak berharap hal tersebut ada. Bagaimana kondisi pandemi ini sudah memberikan tekanan, justru ditambah dengan tekanan-tekanan seperti itu, maka saya sangat menyayangkan. Sinilah kondisi bagaimana pemerintah juga hadir di sana untuk memberikan yang terbaik. Beruntung saya berada di kota yang sangat didukung. Kota saya, Kota Banjarbaru, sangat didukung untuk kondisi-kondisi pembelajaran karena memang masyarakat kota. Tapi saya tidak bisa memberikan kepastian kepada bagaimana pendidikan-pendidikan dialami oleh rekan-rekan tenaga pendidik lainnya di daerah-daerah
daerah pelosok dan sebagainya, terlebih pelosok dan sebagainya. Inilah kondisi yang harus kita hadapi, tantangan kita bersama. Mari kita hadapi dengan sabar. Ya, memang sabar itu sangat mudah untuk diucapkan, tapi mungkin sulit untuk dilakukan. Tapi dalam hal ini, apa boleh buat, saya akan mengatakan hal tersebut. Kita harus bersabar terhadap kondisi yang ada dan berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Dan mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun salah hilap kata. Terima kasih atas perhatiannya. Salam pendidikan Indonesia. Salam dari Bego Seda. Ya, opini mudah-mudahan berguna. Entah berguna atau tidak. Saya pun tidak juga mengharapkan siswa dan sebagainya dibebani dengan pembelajaran daring. Tapi merupakan sebuah keterpaksaan yang ada. Saya menyalahkan pemerintah? Oh tidak. Karena pemerintah sudah lakukan hal yang terbaik. Tapi mudah-mudahan memberikan harapan-harapan saya, apa yang saya pikirkan sebagainya juga menjadi sebuah hati dan pikirannya pemerintah saat ini juga menjadi seperti yang saya hati dan pikiran saya pikirkan. Seperti itu. Mungkin seperti itulah yang harapan saya. Bahwa tidak ada prioritas mengenai pendidikan ini, bagaimana kondisi ideal pendidikan di Indonesia, terlebih di masa pandemi ini. Sampai jumpa pada video-video kami lainnya. Kalau mau subscribe silahkan, kalau tidak ya tidak masalah. Sampai jumpa pada video kami lainnya. Jika berguna video ini silahkan di like, kalau tidak berguna ya silahkan di dislike atau terserah. Yang jelas saya cuma berpendapat saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.